Seperti apa Iya, sih iya. implementasinya hingga saat ini untuk digitalisasi desanya ini, Pak Ivan? Ya, sebetulnya Kementerian Desa itu sejak berdiri, bahkan mulai sangat menguat di tahun 2018 itu, meyakini bahwa ketersediaan internet ya, yang ini selaras dengan revolusi industri 4.0 itu akan sebetulnya akan merevolusi pengetahuan di desa gitu ya. Oleh sebab itu selama beberapa tahun dana desa diprioritaskan untuk pengembangan internet dan aplikasi di dalamnya. Jadi Kementerian Desa tidak membangun sendiri, ya, tetapi ada mandat untuk memberikan prioritas dana desa, gitu, yang kemudian dijalankan desa melalui musyawarah desa. Kalau kita hitung ini Pak, antara 2015-2019 itu ada 47,3 miliar yang digunakan desa untuk aplikasi. Ya. Jadi rata-rata 9,9 miliar per tahun. Sementara untuk bangunan internet dan langganannya itu 130 miliar. Itu desa yang menganggarkan itu. Itu rata-rata berarti 26 miliar per tahun. Untuk tahun lalu pada masa COVID itu ada banyak aplikasi ya yang kemudian dikelola desa, sehingga desa ada kegiatan-kegiatan seperti dari pelatihan sampai pembelian gadget gitu. Itu senilai 11 miliar. Kemudian internetnya langganannya juga 26,1 miliar. Untuk tahun ini ada perubahan yang agak mendasar. Untuk aplikasi tetap 10,1 miliar sampai bulan Juni kemarin. Sementara internetnya sedang turun ini Pak, 1,7 miliar, tapi ini kemungkinan karena belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Nanti biasanya tetap di angka 26 miliar per tahun Pak. Baik, Pak Ivan, seperti apa sih sebenarnya pengembangan dari desa-desa yang akan go digital begitu? Penasaran juga kan, karena banyak orang ingin tahu dari masyarakatnya sendiri, kemudian infrastrukturnya sudah siap sih kira-kira begitu untuk bagaimana desa menuju digitalisasi begitu. Ya, sebetulnya kalau di level kebijakan itu Gus Halim menyampaikan perihal SDGs desa ya. Dan itu salah satu tujuannya adalah supaya ada kerjasama atau networking ya antar desa. Dalam hal kerjasama itu ada dua aspek, aspek sosial ekonomi. Jadi di dalamnya ada sasaran-sasaran untuk investasi, kerjasama bisnis, dan aspek fisik yaitu networking digital. Jadi kebijakannya seperti itu, dan diimplementasikannya selain dana desa tadi, itu juga ada smart village. Itu kalau ini dari Kementerian Desa untuk 5.000 desa yang isinya itu adalah membagikan infrastruktur baik internet maupun aplikasi di dalamnya gitu. Kemudian dibantu Kementerian Kominfo untuk infrastruktur yang berat seperti pemancar. Dan desa sendiri sudah mengembangkan Pak. Jadi Kementerian Desa mendukung. Dan ini ada yang menarik ini, bahwa misalnya e-commerce yang dilakukan oleh desa-desa sendiri itu sedang berkembang. Dan polanya serupa Pak. Polanya itu, ini contohnya yang di Nusa Tenggara Timur, itu polanya adalah e-commerce-nya untuk sekeliling desa. Kemudian di NTB juga begitu, desa dan sekitarnya, juga di wilayah Jogja. Dan itu punya keuntungan, itu ada relung pasar yang diambil oleh e-commerce desa karena bisa tanpa logistik ya. Jadi logistiknya itu ojek lokal. Kemudian bisa juga untuk menjual barang sehari-hari yang mestinya kalau pakai e-commerce besar itu bisa busuk dan sebagainya. Baik, Pak Ivan.